Oke, baik. Karena udah jam 9:10, jadi kita mulai aja seminarnya hari ini ya, kita buka ya, Kak Ai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Gitsya, asisten di Rumah Bambini. Gitsya mengucapkan terima kasih untuk ayah bunda semua yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti seminar Rumah Bambini dalam rangka parenting spesial Hari Ayah. Oke. Nah, sebelum kita mulai seminar, Gitsya mau menjelaskan sedikit nih tentang apa sih Rumah Bambini itu. Nah, Rumah Bambini merupakan rumah psikologi dan edukasi bagi keluarga yang didirikan pada bulan Februari tahun 2020 oleh salah satu pendirinya yang ada hadir di sini sekarang, yaitu Kak Aisyah Salsabilas, MPSI Psikolog, merupakan pendiri sekaligus pemilik dari Rumah Bambini. Nah, Kak Aisyah sendiri merupakan lulusan dari UI dan beliau ini di bidang psikologi pendidikan ya Kak ya, spesialis di psikologi pendidikan. Nah, apa aja sih layanan yang ada di Rumah Bambini? Layanan di Rumah Bambini itu ada bermacam-macam. Ada konseling. Nah, konselingnya ini bisa konseling anak, konseling dewasa, konseling remaja, konseling parenting, konseling keluarga. Lalu ada asesmen psikologi. Asesmen psikologi itu ada seperti tes IQ atau tes minat bakat, atau untuk bunda-bunda dan ayah yang anaknya akan mau sekolah nih, bisa juga di Rumah Bambini untuk tes kesiapan sekolah. Lalu ada psikoedukasi tentang keluarga, psikoedukasi tentang tumbuh kembang, psikoedukasi tentang sekolah seperti psikoedukasi di siswa atau memberikan psikoedukasi kepada siswa atau murid-murid. Oke. Itu lebih kurang tentang Rumah Bambini kali ini ya. Nah, seperti yang udah ayah bunda tahu nih, hari ini kita ada seminar tentang spesial Hari Ayah nih, seminar webinar parenting tentang spesial Hari Ayah. Nah, seminarnya tentang apa aja sih, dan pembicara kita seperti yang udah tahu semuanya ayah bunda di sini, yaitu Kak Aisyah Salsabila yang akan menjadi pembicara kita pada pagi hari ini. Nah, untuk tidak memperpanjang waktu, kepada Kak Aisyah Salsabila, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih banyak, Gitsya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar? Ini sepertinya bunda-bunda semua ya yang bergabung ya. Apakah ada ayah di sini? Nggak ada kayaknya ya. Ini apakah bisa menyalakan kamera? Oh, kayaknya Sinta dengerin sama suami ya. Ya, bisa. Oke, karena sudah jam 9, udah mau jam 9.15, mungkin nanti teman-teman juga ayah bunda sekalian juga akan ada agenda lanjutan, jadi kita mulai aja ya. Sebenarnya awalnya sih ini mau survei kecil-kecilan dulu. Sebentar ya. Oke. Oke, kelihatan ya? Kelihatan nggak slide-nya? Oke, nah insya Allah selama lebih kurang 1 jam lebih ke depan, kita akan mungkin lebih ke sharing aja ya, sharing gimana sih cara mengoptimalkan peran ayah dalam pengasuhan.
Nah, sebelumnya boleh teman-teman atau Gicha boleh bantu ketik di chat menti.com, kemudian masukkan kode 65732986. Boleh dibantu ya, gitu. Saya juga nyari ini tadi di mana mentinya. Sudah. Oke. Kita lihat ya. Kok belum? Saya mau share ini, tapi kok kelihatan nggak? Share menti.com ya? Kelihatan, Kak. Oh, kelihatan ya, ada tab ini ya, grafiknya ya. Oke, ini baru 4 nih yang isi. Yang baru bergabung boleh klik www.menti.com, kemudian masukkan kode 65732986. Apakah sudah? Yang lain ada kesulitan nggak? Sudah ya? 4 aja nih. Ya udah, lanjut ya. Next. Nah, boleh dituliskan menurut Anda, menurut para bunda-bunda sekalian, apa saja sih bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan? Boleh diketik. Ini anonim, jadi bebas ya. Bebas menuliskan apa aja. Ini belum ada yang ngetik nih. Ini pada bisa ngetik nggak? Kalau nggak bisa kasih tahu ya, daripada nanti nunggunya kelamaan. Atau mau ini, mau open mic juga boleh. Boleh open mic, boleh dituliskan di menti.com-nya. Ini belum ada yang join nih. Ada yang kesulitan nggak? Nah, oke, ada. Menemani anak bermain, terlibat dalam kegiatan harian anak seperti mandi bersama. Oke. Teman bermain, berdiskusi, memberi contoh dalam setiap momen, terlibat dalam kegiatan fisik bersama ibu. Oke. Makan, mandi, cuci. Ya, oke. Ada lagi? Apa ya bentuk keterlibatan ayah dalam pengasuhan? Sudah ada lagi kah yang mau berpendapat? Oke. Menyediakan waktu khusus bermain bersama anak, mengajar anak baik secara akademis, rohani atau spiritual, kemudian menjaga kewarasan ibu, ya penting banget ini ya, jaga kewarasan ibu. Kemudian ada mengajak bermain bersama, memandikan anak, ngajarin sholat, terlibat untuk bermain bersama. Oke, dari semua ini yang saya highlight kayaknya semuanya jawab ajak main sama ya gitu, ajak main anak bareng-bareng. Kemudian yang kedua terlibat dalam kegiatan harian anak, itu mandiin, kemudian ngajarin anak gitu ya. Dan juga ada yang bilang keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu termasuk membantu ibu nih,
kegiatan bersih-bersih atau kegiatan rumah tangga, dan juga membantu atau menjaga kewarasan ibu. Oke, terima kasih. Next. Nah, dari skala 0 ya, 0 apa 1 sampai 10, dari sangat tidak terlibat hingga sangat terlibat, kira-kira menurut bunda-bunda semua, keterlibatan suami dalam pengasuhan anak tuh mau dikasih nilai berapa? Oh, ada yang ngisi satu itu sangat tidak terlibat ya. Oke, it's okay. Nanti boleh curhat. Oke, ada yang ngisi 7. Udah ya. Ini ada yang ngisi, oh ada yang 2 orang yang ngisi 10, Masya Allah. Oke, ada yang ngisi berapa nih? 9 ya. Oke, ada juga tapi yang ngisinya 1. Oke, it's okay, tidak apa-apa. Oke, selanjutnya, nah apa nih yang ingin Anda atau bunda-bunda sekalian dapatkan dari seminar parenting ini? Boleh dituliskan. Ntar jangan-jangan nggak cocok lagi, nggak match nih antara harapan dengan materi kita. Boleh dituliskan ya. Belum ada yang masuk nih jawabannya. Apa nggak ngarepin apa-apa? Terus ngapain? Oke, praktek baik apa agar suami mau ikut serta dalam pengembangan anak? Oke, contoh konkretnya gitu ya. Kemudian harapannya hubungan ayah, anak, dan juga bunda menjadi lebih harmonis. Oke, setelah dapat materi-materi ini. Oke, ada lagi? Ada lagi kah? Harmonisasi hubungan keluarga, peningkatan peran masing-masing. Ingin dapat ilmu, tips-tips, dan saran atau rekomendasi bagaimana baiknya sikap kita terhadap anak dan bagaimana menyatukan antara perbedaan pemikiran ayah dan ibu. Oke. Ini bab komunikasi ya, perbedaan pemikiran ayah dan ibu. Oke, terima kasih banyak bunda-bunda peserta seminar kali ini atas partisipasinya. Harapannya nanti sepanjang seminar feel free aja gitu ya kalau mau langsung nanya atau misalnya mau mungkin ada beda pendapat, silakan aja ya. Oke, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan oleh ayah dalam pengasuhan bersama dengan ibu? Ya, insya Allah nanti akan kita bahas bentuk-bentuk keterlibatan atau bentuk-bentuk pengasuhan ayah kepada anak tuh apa aja sih? Nanti akan kita bahas. Lanjut ke materi ya. Mana ya materinya? Nah, kelihatan ya? Kelihatan ke PPT yang tadi nggak? Oh, nah, udah kelihatan belum PPT-nya? Udah kan? Tadi belum di resume. Oke. Nah, baik lagi ya, gimana sih caranya mengoptimalkan peran ayah dalam pengasuhan? Nah,
Ini adalah hasil survei gitu ya, hasil penelitian tentang gimana sih keterlibatan ayah dalam pengasuhan anak di Indonesia. Mungkin bunda-bunda juga pernah dengar gitu ya, oh negara Indonesia tuh termasuk salah satu yang fatherless country gitu, bahkan di peringkat ketiga fatherless country di dunia. Ini sebenarnya sih surveinya udah lama ya, hasil studinya antara tahun 2008 sampai 2010 gitu. Selama 3 tahun dilakukan survei pada 33 provinsi di Indonesia. Dan hasilnya jika dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, Indonesia ini menempati urutan ketiga sebagai fatherless country. Fatherless country itu maksudnya apa? Maksudnya anak yang bertumbuh kembang tanpa kehadiran ayah, atau anak yang mempunyai ayah tapi ayahnya tidak berperan maksimal dalam proses tumbuh kembang anak. Nah, yang saya berhasil temukan itu baru studi terakhir tuh tahun itu ya, 2008-2010. Belum nemu nih yang hasil studi terbaru. Tapi kalau saya rasa sih semakin ke sini gitu ya, semakin banyak informasi, paparan informasi tentang parenting gitu ya. Dan saya lihat juga beberapa lingkaran pertemanan, para suami udah mulai gitu ya, udah mulai terlibat lebih banyak, dan harapannya sih nggak sampai peringkat ketiga lagi ya, semoga bisa lebih baik sih ke depannya. Nah, kemudian selain dari hasil studi tadi, ada juga hasil survei kualitas pengasuhan anak yang dilakukan oleh KPAI ya, Komisi Perlindungan Anak Indonesia di tahun 2015. Nah, hasilnya peran ayah itu lebih sedikit daripada ibu dalam hal mencari informasi tentang pengasuhan, dalam hal keterlibatan dalam proses pengasuhan, kemudian penanaman nilai dasar, pencegahan terhadap kekerasan. Nah, kecuali memberikan akses anak terhadap media digital. Nah, mungkin ini pengalaman juga ya, biasanya kalau lagi nemenin anak tuh bapak biasanya suka gampang banget gitu kasih main gadget gitu, atau main handphone, atau mulai YouTube gitu. Nah, yang bagus dalam tanda kutipnya ayahnya di sini, tapi itu sebenarnya kan negatif ya. Oke. Nah, berbicara tentang peran ayah dalam pengasuhan, biasanya di dalam psikologi itu disebut dengan istilahnya father involvement atau keterlibatan ayah. Nah, apa sih keterlibatan ayah? Jadi, keterlibatan ayah ini maksudnya adalah partisipasi ayah dalam pengasuhan anak secara positif yang mencakup aspek pikiran, perasaan, juga tingkah laku. Dan komponen keterlibatan ayah itu ada banyak gitu ya. Menurut PLEK tahun 2010, komponen keterlibatan ayah atau bentuk partisipasi positif ayah dalam pengasuhan itu ada 5. Yang pertama, positive engagement. Jadi ada keterikatan yang positif nih antara ayah dan anak yang berupa interaksi langsung yang dilakukan ayah secara intensif untuk mendukung tumbuh kembang anak. Jadi ya sering ngobrol, sering beraktivitas bersama setiap hari, seperti itu. Kemudian komponen yang kedua adalah warmth and responsiveness. Itu adanya sikap hangat dan responsif yang ditunjukkan oleh ayah saat interaksi. Jadi memang bagaimana berbicara atau berinteraksi dengan anak dengan penuh kehangatan, gitu ya, dengan penuh kasih sayang. Kemudian kalau anak butuh apa, ayahnya juga responsif menanggapi. Lalu komponen yang ketiga adalah kontrol. Jadi keterlibatan ayah dalam membuat aturan, kemudian melakukan pemantauan, serta membuat keputusan terkait aturan tersebut. Jadi nggak cuma ibu-ibu aja gitu ya, nggak cuma bunda-bunda aja di rumah nih yang membuat peraturan, misalnya aturan screen time atau misalnya aturan dalam rutinitas harian, tapi ayah juga sebaiknya terlibat. Kemudian ada lagi komponen yang keempat adalah indirect care, yaitu melakukan berbagai aktivitas untuk memenuhi kebutuhan anak
tanpa adanya interaksi langsung dengan anak. Misalnya ayah yang mencari nafkah, gitu kan, mencari nafkah untuk kehidupan keluarga, hingga akhirnya dengan adanya nafkah dari ayah, kebutuhan-kebutuhan anak juga bisa terpenuhi, atau anak jadi bisa sekolah, atau bisa les, anak juga bisa punya permainan edukatif misalnya, gitu. Atau misalnya anak bisa jadi member Pusaka Bambini gitu kan. Itu bisa jadi. Nah, kemudian yang terakhir adalah proses responsibility, yaitu bagaimana ayah peka untuk melihat kebutuhan-kebutuhan anak dan berinisiatif untuk memenuhinya. Oke. Nah, selanjutnya, kenapa ya tidak semua ayah itu bisa terlibat secara optimal dalam pengasuhan anak? Kenapa sih kalau ayahnya X kayaknya dia terlibat banget gitu, sering banget interaksi sama anak, tapi kenapa ada ayahnya Y, kayaknya dia cuek banget ya gitu. Nah, ternyata tuh ada banyak faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah ini. Dan itu juga tidak hanya dari faktor ayahnya saja gitu. Nah, yang pertama ada faktor ayah tentunya. Nah, faktor ayah ini terkait ayah misalnya yaitu pengalaman pengasuhan, ya mungkin udah jadi pengetahuan umum bagaimana pengalaman pengasuhan di masa lalu sangat mempengaruhi atau bisa mempengaruhi pengalaman pengasuhan kita di masa sekarang. Gitu. Mungkin lihat nih ayahnya suami kita gitu ya di waktu dulu, apakah tipikal ayah yang memang terlibat dalam mengasuh anak gitu ya, apakah memang terlibat juga dalam urusan rumah tangga, membantu istri, atau sebaliknya. Ternyata kalau dilihat-lihat ayahnya suami kita itu memang agak cuek gitu ya, memang pengennya selalu dilayanin, memang menurutnya si ayah suami kita itu hanya ya udah tugasnya mencari nafkah, kemudian bayarin kebutuhan, tapi masalah mendidik, masalah mandiin, ngurusin anak itu adalah pekerjaannya ibunya suami gitu, atau tanggung jawabnya ibunya suami. Dan itu kan secara tidak langsung gitu ya maupun langsung bisa mempengaruhi suami kita nih saat mengasuh anak kita sekarang gitu. Karena dia udah terbiasa gitu ya, udah lihat oh ayahku dulu tuh nggak pernah bantu ngurusin aku gitu, jadi ngapain aku bantu ngurusin anakku gitu. Mungkin memang suami kita belum tahu tentang itu, dan itu bisa sangat mempengaruhi. Kemudian faktor pekerjaan gitu ya, apakah suami kita beban kerjanya sangat banyak gitu sehingga stres. Kan kalau misalnya stres kerjaan banyak pasti juga keluangan waktu untuk terlibat dalam pengasuhan anak juga pasti semakin berkurang kan. Atau misalnya suami kita kerjanya di luar kota gitu ya, atau misalnya di kapal gitu yang 3 bulan di luar baru balik, misalnya gitu, pasti kan mempengaruhi kualitas pengasuhannya. Kemudian juga ada aspek kepribadian ya. Kepribadian ini misalnya kalau suami kita atau ya suami kita itu punya self esteem yang tinggi, kemudian dia juga stres atau tingkat hostility itu tingkat kekerasannya rendah, maka dia akan semakin baik pula terlibat dalam pengasuhan anak. Kemudian juga kesehatan mental ayah pasti sangat berpengaruh ya. Ayah yang kondisi kesehatan mentalnya buruk biasanya juga bisa mempengaruhi seluruh sistem keluarga. Jadi kalau kesehatan mental ayah buruk, nggak hanya berdampak pada ayah saja, tapi juga berdampak pada pasangan, dan juga berdampak pada anak. Sebenarnya sih kita juga gitu ya, sebagai ibu, sebagai bunda, kalau kesehatan mental kita juga buruk kan biasanya ngaruh juga nih dengan pasangan dan anak. Kemudian faktor selanjutnya adalah pandangan terhadap pengasuhan anak. Ya, seberapa penting sih suami kita menganggap pentingnya ayah atau pentingnya suami dalam pengasuhan gitu. Kemudian seberapa penting sih menurut pasangan kita peran ayah dalam keluarga. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Kemudian juga pandangan terhadap pekerjaan ibu. Nah,
Nah, ini menarik juga nih, dari hasil penelitian menunjukkan kalau misalnya ayah punya pandangan yang positif terhadap pekerjaan ibu gitu ya, nggak harus ibu yang bekerja di luar atau misalnya bekerja secara aktif gitu ya, termasuk juga ibu yang bekerja di rumah gitu ya sebagai ibu rumah tangga. Kalau ayah atau suami kita memandang pekerjaan kita itu secara positif, aktivitas yang kita lakukan itu secara positif, maka ayah itu cenderung akan lebih terlibat dalam pengasuhan anak, dan begitu juga sebaliknya. Nah, kemudian tadi kan faktor ayah, sekarang ada faktor ibu atau faktor kita nih sebagai pasangannya. Nah, yang mempengaruhi keterlibatan suami kita dalam pengasuhan yang pertama adalah pandangan kita atau keyakinan kita akan kemampuan parenting ayah, gitu ya. Kalau misalnya kita merasa, oh suami kita kayaknya nggak kompeten deh. Nah, biasanya itu tanpa sadar kita juga jadi cenderung menghambat keterlibatan suami kita dalam pengasuhan. Ya, misalnya kita merasa, wah suamiku tuh atau si ayah nih pasti nggak bisa dia nemenin anak belajar, gitu. Pasti disuruh belajar sendiri, kan dia nggak bisa misalnya gitu. Jadinya setiap anak belajar kita yang selalu menemani anak gitu, karena kita nggak mau kasih kesempatan nih kepada suami kita gitu. Atau misalnya kalau anaknya lebih kecil, apa sih suamiku nggak bisa deh, nggak benar kalau mandiin anak, pasti nggak bersih gitu. Jadinya setiap anak mau mandiin, udah biar aku aja gitu kan. Suaminya malah nggak usah nanti nggak bersih, nanti nggak beres segala macam. Padahal kan ya belum tentu juga gitu. Atau misalnya sebenarnya suami kita belum bisa karena dia belum tahu aja ilmunya gitu. Kemudian juga pekerjaan ibu. Nah, pekerjaan ibu ini maksudnya kalau jam kerja ibu tinggi, maka ya otomatis kan ayah jadi akan lebih banyak terlibat gitu ya. Jadi saling tolong menolong gitu dalam pengasuhan anaknya. Kemudian juga kesehatan mental ibu gitu ya, sama seperti yang tadi ayah. Kalau misalnya kesehatan mental kita itu tidak baik gitu ya, pasti itu akan mempengaruhi kesehatan mental ayah juga dan juga kesehatan mental anak-anak. Kemudian yang ketiga adalah faktor anak. Faktor terkait anak. Nah, yang pertama ini adalah apakah si anak ini kelahirannya diharapkan atau tidak gitu. Apakah dia direncanakan atau tidak. Kalau misalnya anak ini memang direncanakan, memang diharapkan, maka biasanya suami kita atau si ayah lebih siap untuk menjalani perannya sebagai ayah. Dia juga jadi lebih terlibat. Sebaliknya, kalau ini nggak direncanakan, nggak diharapkan, biasanya jadi tidak siap. Kemudian usia, gitu ya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin besar usia anak, maka semakin menurun pula keterlibatan ayah. Gitu. Tapi sepertinya ini sih berlaku secara umum ya. Ibu biasanya juga begitu. Kemudian urutan kelahiran. Nah, jika anak lebih dari satu, maka umumnya ayah terlibat pada anak yang lebih tua, sementara ibu dengan anak yang lebih muda. Lalu jenis kelamin. Jenis kelamin ini kalau penelitian menunjukkan bahwa ayah cenderung lebih banyak terlibat pada anak laki-laki dibandingkan anak perempuan, karena mungkin adanya kesamaan gender gitu ya. Dan mungkin beberapa ayah juga, kalau saya tanya gitu dengan pasangan saya atau beberapa ayah yang lain, kalau sama anak perempuan tuh bingung mau diajak main apa ya gitu. Karena kan kalau sama anak laki-laki biasanya udah main bola atau main berantem-beranteman gitu ya, rough and tumble play. Tapi kalau sama anak perempuan gimana ya gitu. Gitu. Nah, kemudian juga ada masalah temperamen anak. Nah, interaksi ayah gitu ya, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi ayah atau pasangan kita lebih positif pada anak dengan temperamen yang easy, yang memang mudah juga gitu, dibandingkan dengan anak yang difficult. Biasanya kalau anak yang difficult, ayahnya akan lebih emosian gitu ya, lebih nggak sabaran, dan jadinya jadi kurang nih keterlibatannya dalam pengasuhan si anak itu.
Kemudian ada lagi faktor pernikahan, yaitu terkait ada atau tidaknya konflik dengan pasangan. Kalau misalnya adanya konflik, biasanya itu ya adanya konflik mempengaruhi kesehatan mental, mempengaruhi stres atau tidaknya kita, kemudian juga mempengaruhi bagaimana kita mengasuh anak. Kemudian juga ada faktor kepuasan pernikahan. Jadi jika suami kita itu semakin puas dalam pernikahan, maka biasanya akan semakin terlibat nih dalam pengasuhan anak. Lalu faktor yang terakhir adalah kontekstual dan sosiodemografis. Ini terkait proporsi penghasilan keluarga. Nah, kalau dari hasil penelitian menunjukkan bahwa penghasilannya lebih kecil, kerjanya juga lebih sedikit, maka ya mau nggak mau terlibatan waktu untuk terlibat dalam pengasuhan anak juga jadi lebih besar. Kemudian ada lagi faktor budaya gitu. Bagaimana sih budaya yang dianut oleh pasangan itu menganggap peran ayah gitu. Terus kemudian apakah di budaya suami itu juga ada kecenderungan terhadap salah satu jenis kelamin. Nah, ini saya ingat kemarin ada saudara gitu ya yang cerita bahwa dia menikah dengan pasangannya yang orang Jawa. Nah, si ayah mertuanya gitu ya, ayah mertuanya ini sangat, kan kalau di budaya Jawa tuh katanya sangat mengagungkan tanda kutip anak laki-laki gitu. Jadi si ayah itu perlakuannya terhadap anak laki-laki, terhadap cucu laki-laki itu sangat berbeda dengan perlakuan terhadap anak atau cucu perempuan gitu. Jadi kalau misalnya ketemu cucu laki-laki atau ketemu anak laki-lakinya itu kayak sayang banget gitu, diajakin ngobrol, dikasih apa segala macem. Sementara kalau anak atau cucu perempuannya nggak terlalu semangat untuk berinteraksi. Jadi itu bisa saja mempengaruhi ya terkait budaya ini. Oke. Nah, kemudian pengaruh keterlibatan ayah tuh pada tumbuh kembang anak seperti apa sih? Ya. Nah, jika ayah terlibat dalam pengasuhan anak secara positif dan kemudian juga memenuhi semua komponen tadi, maka tentunya itu bisa berdampak positif bagi tumbuh kembang anak. Dan pengaruh atau dampak ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu melalui perilaku, sikap, dan pesan yang ditujukan oleh ayah kepada anak. Misalnya, secara langsung gitu ya pengaruhnya, ayah yang mengajak anaknya bermain, maka akan membantu meningkatkan perkembangan anak, meningkatkan kemampuan belajarnya, kalau misalnya itu permainannya edukatif gitu. Atau misalnya secara langsung juga seperti ayah yang peka terhadap kebutuhan anak, kemudian juga suportif, maka anaknya akan tumbuh menjadi pribadi yang kompeten secara sosial dan juga memiliki hubungan pertemanan yang positif, kemudian lebih banyak terlibat dalam permainan-permainan yang lebih kompleks, kemudian juga kemampuan bicaranya juga lebih optimal. Nah, lalu ada juga pengaruh keterlibatan ayah secara tidak langsung terhadap tumbuh kembang anak. Misalnya seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, terkait besarnya penghasilan atau besarnya nafkah yang diperoleh ayah, maka kan secara tidak langsung itu sangat mempengaruhi bagaimana sih kemampuan ayah dalam memenuhi kebutuhan anak. Ya, kebutuhan memberikan permainan edukatif kah, kebutuhan memberikan nutrisi, kebutuhan memberikan pendidikan yang baik gitu kan. Kemudian nanti juga akan mempengaruhi si tumbuh kembang anak. Oke. Nah, bagaimana kalau ayah tidak ada gitu ya, atau ayah tidak terlibat sama sekali? Nah, ini sih hasil surveinya di Amerika ya, di Amerika tahun 2020, di mana di sana itu ternyata 1 dari 4 anak atau 1 dari 4 keluarga itu hidup tanpa ayah. Kebanyakan alasannya karena pasangan ini tidak menikah. Maka dampaknya tuh luar biasa gitu ya.
Bisa dilihat di sini. Anak yang ayahnya tidak terlibat sama sekali, maka dia 4 kali beresiko lebih besar untuk mengalami kemiskinan. Kemudian juga lebih rentan untuk mengalami masalah perilaku. Kemudian juga 2 kali lebih besar, kemungkinan lebih besar mengalami ini ya, si ibu itu membunuh anaknya ketika masih kecil. Kemudian juga lebih rentan untuk masuk penjara, karena tadi kan masalah perilakunya juga lebih rentan. Kemudian juga lebih rentan untuk melakukan tindakan kriminal. Kemudian juga ketika remaja, maka dia 7 kali lebih rentan untuk mengalami kehamilan saat remaja. Kemudian juga lebih rentan untuk menghadapi kekerasan atau misalnya pengucilan dan lain sebagainya. Oke. Nah, kemudian apa nih yang bisa kita lakukan? Karena tadi ini para ibu-ibu semua ya, kita sebagai istri ini apa yang bisa kita lakukan? Kalau ibu-ibu atau bunda-bunda semua mengingat ada lingkar kendali, ya, kalau misalnya ingat gitu ya, tapi nggak ada di sini. Kan kita itu hanya bisa mengubah apa yang bisa kita kendalikan gitu kan, apa yang bisa kita kontrol. Sementara hal di luar kita itu yaitu nggak bisa kita ubah. Jadi fokuslah dengan lingkar dalam kendali kita yang bisa kita ubah tadi. Karena tadi kalau misalnya ingat lagi gitu ya, faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah itu kan salah satunya adalah faktor kita gitu ya, faktor bagaimana diri kita sebagai pasangan, kualitas dalam pernikahan, segala macam. Nah, jadi kita sebagai istri fokus di faktor yang itu. Sementara faktor yang lain, faktor si pemikirannya suami, faktor pengaruh pola asuhnya suami gitu, atau misalnya pekerjaan suami, itu kan di luar kendali kita gitu. Jadi itu mungkin akan sulit gitu untuk kita mengintervensinya. Oke, nah apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jaga hubungan pernikahan. Karena tadi kan salah satu faktornya adalah kepuasan pernikahan, gitu ya, ada tidaknya konflik terhadap pasangan. Jadi kalau bisa, misalnya ada konflik, ya harus segera diselesaikan. Gitu. Kemudian juga kita minimalisirlah konflik-konflik ini. Mungkin kita bisa pilah-pilah gitu ya. Memang kita kan perempuan dan laki-laki itu memang alamiahnya berbeda gitu ya, berbeda cara pikir, kemudian mungkin juga berbeda kebiasaan segala macam, dan mungkin kita bisa memilih gitu mana sih hal-hal yang perlu kita satu suara gitu ya, perlu kita bahas, perlu kita diskusikan, tapi mana juga hal-hal yang mungkin ya udah kita abaikan aja gitu, nggak usah terlalu dipikirkan. Nah, misalnya nih hal-hal sepele kayak suami naruh handuk sembarangan gitu ya, karena memang dari dulu nggak dibiasain gitu naruh handuk itu di tempatnya ya. Ya itu jangan sampai itu menjadi konflik yang luar biasa gitu. Mungkin kita bisa cari cara lah bagaimana caranya supaya handuk itu nggak ditaruh sembarangan, kita diskusikan gitu. Pun kalau misalnya suami lupa, ya udah diingatkan gitu. Jadi jangan menjadi konflik yang sangat besar. Jadi pilih-pilihlah mana yang perlu memang kita kita legowo gitu ya, menerima kekurangan atau perbedaan dengan suami, mana lagi yang perlu kita diskusikan untuk kita cari titik temu. Kemudian yang kedua adalah jaga atau tingkatkan kepuasan pasangan terhadap pernikahan. Ya, gimana caranya? Misalnya dengan fokus terhadap kebaikan pasangan. Jadi kalau misalnya lagi kesel gitu ya sama suami, coba gitu ya ditulis gitu, apa sih kebaikan suami yang dilakukan gitu ya, syukuri gitu. Karena kalau misalnya kita fokus dengan negatifnya aja ya, itu pasti akan membuat kita jadi semakin kesel gitu ya pada suami. Tapi kalau kita fokus terhadap kebaikannya, insya Allah maka kita juga akan bisa lebih sabar kita terhadap suami kita. Kemudian selanjutnya adalah penuhi hak atau kebutuhan suami, ya.
jadi hak untuk dilayani, hak untuk misalnya mendapatkan kepuasan seksual segala macam. Kita penting untuk memenuhinya. Nah, kemudian yang kedua adalah yakin pada suami, ya. Seperti yang tadi juga saya sampaikan, kalau kita nggak yakin, gitu ya, sebagai istri nggak yakin suami mampu, maka biasanya tuh kita juga jadi membatasi nih kesempatan suami untuk terlibat dalam pengasuhan. Jadi kita nggak boleh punya limiting belief, misalnya, suamiku mah memang nggak becus ngurusin anak, atau misalnya, suamiku mah memang males, emang nggak bisa diandelin, misalnya gitu. Jadi hindari gitu ya punya limiting belief kayak gini. Tapi yang paling penting adalah kita harus positif gitu. Jadi kita harus percaya bahwa, oh iya aku yakin suamiku bisa jadi ayah yang lebih baik. Mungkin dia memang belum punya ilmunya aja gitu, atau mungkin memang karena pekerjaannya yang sangat banyak, jadi waktunya masih sangat terbatas nih. Gitu. Jadi kalau kita pikirnya lebih positif, kan kita juga jadi mencoba mencari solusinya juga nih. Oh, kalau dia belum tahu ilmunya, berarti aku perlu ngajarin gitu. Dan misalnya kalau dia waktunya memang terbatas, oh ya udah kita fokus aja dengan waktu yang ada, apa nih yang bisa dia lakukan gitu ya. Kemudian sampaikan harapan kepada suami gitu. Jadi mungkin kita juga udah tahu gitu ya, para suami-suami itu nggak bisa ngerti kode-kode kita gitu ya, gitu, atau misalnya diem aja, kasih mata melotot gitu ya. Kalau kita nggak ngomong tuh suami nggak tahu kita tuh perlu apa sih gitu. Dan sampaikan, jadi perlu menyampaikannya kepada suami. Tapi juga sampaikannya dengan santun gitu ya, jangan bilang, kamu ini pulang kerja telat, pulangnya tidur, nggak bantuin anak, gitu kan, udah marah-marah ya. Suami juga males kali gitu untuk bantuin kita kalau misalnya kitanya mintanya marah-marah kayak gitu atau nyindir-nyindir gitu. Nah, yang paling baik adalah kita bisa menggunakan teknik iMessage gitu. Kita bisa sampaikan, ya aku lagi capek nih gitu. Aku mau kamu bantu aku ya mandiin sama nemenin anak main gitu. Jadi disampaikan. Kadang juga nggak semua suami tuh, dan rata-rata emang hampir semua suami tuh nggak tahu gitu kalau kita istrinya nggak ngomong. Misalnya gitu kan, suami lagi kerja kah di rumah, atau misalnya suaminya lagi ngecek email dari kantor gitu di handphone, terus kita bersih-bersih, kita ngepel gitu kan sambil batuk-batuk doang, itu suami nggak ngerti, tapi kasih tahu, ya tolong bantuin dong ini. Anak tuh tolong temenin main, aku lagi sibuk ngerjain pekerjaan rumah gitu. Jadi disampaikan aja. Oke, kemudian selanjutnya adalah beri kesempatan kepada suami. Ya, jadi ini juga efek dari keyakinan kita juga ya terhadap kemampuan suami. Kalau misalnya kita yakin suami bisa, ataupun misalnya kita masih ragu-ragu nih, bisa nggak ya, tetap kita harus kasih kesempatan gitu kepada suami. Kan kita nggak tahu kalau kita nggak ngasih kesempatan itu. Jadi penting untuk berbagi tugas dalam pengasuhan gitu ya, dan minta tolong kalau misalnya memang kita nggak mampu atau kita lagi banyak kerjaan. Atau misalnya ya percayain aja lah, misalnya di weekend, di hari Sabtu gitu, ketika suami lagi nggak kerja, kita minta gitu pada suami, yang gitu ya, tolong jagain anak ya sama bantuin ini, aku mau salon dulu gitu. Ya udah percaya aja lah, meskipun nanti rumahnya berantakan atau segala macam, ya it's okay gitu. Kan suami juga belajar gitu ya. Yang ini ya, sesekali biarkan suami mengurus anak sendiri gitu, dan kita me time aja, nggak apa-apa, it's okay. Dan juga turunkan ekspektasi gitu, jangan juga berharap bahwa ketika anak diurus sama suami maka anak misalnya makannya akan habis, mandinya akan bersih, rumahnya akan rapi gitu ya. Itu mungkin itu adalah hal yang
mustahil gitu ya. Jadi kita harus menurunkan ekspektasi supaya kita juga jadinya nanti nggak marah gitu atau nggak kesel karena beda nih dengan harapan kita. Dan yang terakhir adalah jangan lupa berdoa gitu ya, kita sebagai muslim apalagi sangat dianjurkan gitu ya untuk apapun, dalam hal apapun, dalam hal kalau pada kali ini minta gitu ya, minta sama Allah untuk bantu suami supaya bisa lebih terlibat gitu ya dalam pengasuhan anak, atau misalnya dalam kesempatan lain pengen anak berubah atau pengen anak berkembang lebih baik, maka kita harus selalu berdoa gitu sama Allah, karena kan memang ya Allah lah yang memiliki kita gitu ya, sang pemilik. Allah lah yang bisa gitu mengubah apa yang nggak mungkin menjadi mungkin, atau ya memang Allah yang paling berkuasa gitu ya untuk melakukan segalanya. Seperti itu. Oke, materinya itu saja. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Nah, itu dia materi yang udah disampaikan oleh Kak Ai. Nah, bagi bunda-bunda semua yang mau bertanya, boleh silahkan dihidupkan mic-nya, atau kalau misalnya lagi di jalan atau lagi ada sesuatu di rumah atau lagi ribut, boleh ditulis saja ya, Kak. Boleh ditulis juga di kolom meeting chat-nya. Yang mau curhat juga boleh. Tadi yang ngasih skor 1 gitu, mungkin mau curhat, nggak apa-apa, kita simpen kok. Buat kita aja, it's okay ya. Silakan. Jangan malu nanya ya, nanya tuh nggak apa-apa loh. Ya, materinya menarik loh untuk Gitsya yang belum bersuami, yang belum menikah juga. Ini tuh ilmu yang bermanfaat banget, jadi besok bisa diimplementasikan. Ya, jadi ini juga ya, jadi buat seleksi nanti siapa nih yang bisa jadi suami gitu ya, kira-kira harus yang di prospek, harus yang punya prospek bagus. Oh, ini kayaknya kalau dia jadi suami nih dia mau nih terlibat dalam pengasuhan. Benar. Emang. Oke. Gimana? Nggak ada yang mau nanya nih? Ayo bunda-bunda yang ada di sini sekarang boleh tanya apapun, unek-uneknya dikeluarin juga boleh, akan ditampung oleh Kak Ai. Gimana? Atau mungkin kalau lagi misalnya mau malu gitu, boleh di chat tapi direct, misalnya langsung ke Gisha atau langsung ke Ai. Iya, boleh juga. Atau lagi mikir juga kali, Kak. Bingung nih mau nanya yang mana satu ya. Oke. Ya, kalau mungkin sekalian sharing juga kali ya, sharing pengalaman pribadi gitu. Kalau tadi kan ngomongin tentang bagaimana faktor pengasuhan suami di masa lalu gitu ya oleh ayahnya suami, itu pasti juga akan mempengaruhi bagaimana dia mengasuh anaknya sekarang. Nah, kalau pengalaman dari saya gitu ya, suami saya, ya alhamdulillahnya memang ayah mertua itu termasuk ayah yang sangat terlibat gitu dalam pengasuhan suami saya, pengasuhan anak-anaknya. Jadi memang juga karena faktor pekerjaan istrinya atau ya almarhumah ibu mertua gitu, yang memang pekerjaannya lebih banyak dan lebih sering di luar kota. Jadi ya seperti tadi gitu kan, kalau misalnya kerjaan ibu jadi lebih banyak, biasanya suami juga akan lebih terlibat gitu. Dan itu yang terjadi di suami saya, karena ibu itu almarhumah ibu mertua
bekerjanya di luar kota, atau bekerjanya pun ketika satu kota juga masih kerjanya cukup panjang gitu ya. Sementara pekerjaan ayah mertua itu lebih fleksibel. Jadi memang sehari-hari tuh ayah mertua yang siapin sarapan gitu ya, siapin makan, kemudian juga yang ngajakin sholat, kemudian nemenin belajar kayak gitu. Dan itu juga jadi yang kelihatan nih di suami saya sekarang gitu, bagaimana dia memang ya seneng gitu bantu misalnya nyiapin sarapan buat anak, kemudian juga terlibat dalam hal-hal lainnya gitu. Jadi memang itu pengaruh sekali sih. Oke, mungkin kalau Gitsya mau sharing gimana Gitsya? Tapi ini ada, aku nggak tahu sih, Kai nggak tahu ini Gitsya-nya dalam keadaan senang atau enggak nih kalau ceritain pengalaman Gitsya. Oh, maksudnya kan karena ayah ada riwayat ini ya, yang lain gitu. Monggo kalau Gitsya mau sharing boleh. Kebetulan Gitsya itu orang tuanya sudah bercerai dari semenjak Gitsya SMA. Dari semenjak waktu SMA itu sempat nggak komunikasi gitu sama ayah, karena ya itu tadi, karena faktor perceraian itu tadi, sempat nggak komunikasi, hampir nggak komunikasi itu setahunan gitu Kak. Karena ya kan pisah rumah, lalu ayah ya dengan kesibukannya, dan Gitsya juga di sini sama bunda di rumah gitu. Jadi ya sempatlah hampir setahun itu di SMA kelas 3 waktu itu nggak komunikasi. Tapi gimana ya? Karena Gitsya tuh sebenarnya deket banget sama ayah. Jadi walaupun 1 tahun itu sempat hilang atau nggak ada komunikasinya, tapi waktu balik komunikasi lagi tuh nggak ini sih, nggak ada ngerasa awkward atau aneh gitu ya segimana biasanya, tapi mungkin pasti ada feeling atau perasaan-perasaan yang awalnya tuh kayak marah atau kecewa. Nah, tapi Gitsya bersyukurnya orang tua Gitsya itu tipikal orang tua tuh yang mau mendengarkan. Jadi kayak ngasih ruang gitu untuk dengerin nih anaknya ngerasainnya seperti apa sih, kamu lagi ngerasain apa yang mau kamu sampaikan. Jadi sempet sih waktu itu ada momen di mana Gitsya bener-bener utarain apa yang Gitsya rasain setelah itu proses semuanya itu selesai. Di situ sih paling yang jadinya tuh kayak selesai gitu di Gitsya, dan Gitsya pun terima itu gitu, karena sebelum memutuskan untuk bercerai kan orang tua Gitsya juga udah panggil nih anaknya satu-satu, terus bicarain kenapa bisa terjadi dan alasannya kenapa harus mengambil perceraian gitu. Nah ya karena Gitsya juga dekat sama ayah, terus masa kecil Gitsya tuh kayaknya memang deket banget sama ayah sama bunda. Dan ya itulah mungkin pengaruh masa kecil itu besar banget kan ya, kayak masa kecil Gitsya merasa bahwa masa kecil Gitsya tuh terpenuhi semua, diberikan kasih sayang oleh orang tua, kebutuhan yang baik kebutuhan fisik, kebutuhan yang kayak material dan lain sebagainya. Jadi mungkin dan karena juga orang tua Gitsya cara pendekatannya itu pelan-pelan nih ke anaknya, terus mendekatkan juga kayak diajak berbicara, diajak sebagai teman, tidak menghakimi, jadi mungkin Gitsya bisa menerima itu sih. Itu ini ada pertanyaan nih Kak. Iya, boleh. Mau bertanya Bumbi, gimana tips melatih obrolan dengan gaya iMessage itu? Perbedaan komunikasi antara ayah ibu seringkali bikin tujuan tidak tercapai. Ini kecil. Halo.
Oh, kayaknya ada masalah ya di jaringannya Kak Ai. Oke deh, buat bunda-bunda yang mau bertanya lagi, silahkan kalau ada yang mau melemparkan pertanyaan yang lain. Oh, ini dia Kak Ai-nya udah join lagi. Sorry ya, ini tiba-tiba sinyalnya hilang. Oke, bagaimana melatih melakukan iMessage? Yang jelas latihan. Karena kan kita nggak biasa ngomong dengan teknik iMessage seperti itu. Dan juga ini ya, perlu kitanya mengelola emosi dulu gitu. Kitanya harus tenang dulu supaya kita juga bisa mindful gitu ketika kita mengutarakan pendapat gitu ya, menyampaikan apa sih yang kita pikirkan atau yang kita rasakan. Karena memang biasanya kan ketika emosi kita lagi nggak stabil, jadinya ya kadang tuh suka nggak mindful gitu, apa yang kita sampaikan malah mungkin tanpa sadar kita jadi malah memojokkan suami kah, atau misalnya tanpa sadar kita malah menyindir suami kah, atau segala macam. Jadi yang penting untuk kita kelola emosi dulu, kita tenangkan diri dulu, kemudian ya udah berlatih gitu ya menggunakan iMessage itu. Nah, sementara juga kalau perbedaan komunikasi antara suami sama istri gitu, mungkin ini bisa didiskusikan bersama gitu ya, di waktu senggang, di waktu mood kita lagi baik, mood suami kita lagi baik gitu ya. Mungkin kita bisa ngobrol bareng. Misalnya nih suami bilang, aku nggak suka kalau kamu ngomong kayak gitu misalnya. Nah, terus di waktu senggang itu kita bisa nanya, kamu kemarin pernah bilang kalau kamu nggak suka aku ngomongnya kayak gitu misalnya. Kamu nggak sukanya kenapa gitu? Kamu lebih sukanya apa gitu? Kayak gimana gitu? Biar aku tahu, biar aku juga belajar gitu kan. Ya sama-sama belajar gitu. Sebenarnya juga yang iMessage ini mungkin beda-beda ya, beda suami, beda juga preferensinya pengen ngobrolnya kayak gimana. Kalau kayak suami kakak gitu, dia sendiri sebenarnya nggak terlalu suka yang nggak to the point. Jadi misalnya, aku ini nih, tolong dong, ya udah langsung bilang aja ya, tolong nemenin Aidil mandi misalnya gitu. Dia lebih sukanya begitu gitu, meskipun kita ngerasanya kok kayaknya agak kurang sopan ya atau kurang santun. Tapi kalau memang suami kita memang lebih sukanya to the point kayak gitu, ya udah gitu. Jadi sih ini lebih ya didiskusikan bersama aja di waktu yang mood kita dan pasangan baik gitu, maunya gimana kalau dalam berkomunikasi supaya suaminya juga senang, nyaman, dan apa yang kita utarakan juga bisa diterima dengan baik. Itu sih lebih kurang. Gimana, Pit? Udah jelas belum? Ya tadi sinyalnya lagi hilang. Ya latihan pasti perlu waktu ya, nggak bisa instan. Apalagi kan kalau ya kita udah sekian puluh tahun gitu hidup dan nggak pernah tuh diajarin ngomong yang iMessage ini kayak gimana gitu kan, terus tiba-tiba kita dapat ilmu dan berharap bisa berubah secara instan, itu juga agak mustahil ya. Jadi pasti perlu latihan, perlu praktek. Oke. Ada lagi kah yang mau bertanya? Maaf ya, ini lagi pilek juga nih. Kak Gice mau nanya boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya untuk, kan ada tuh Kak beberapa pasangan yang dia sudah menikah tapi LDR, apa ya jadinya LDM. Ya. Nah itu gimana tuh Kak, kalau misalnya yang udah punya anak juga? Oke, untuk yang LDM memang jadi tantangannya lumayan besar gitu. Tantangan yang pertama ya pasti
nggak punya waktu interaksi langsung dengan anak yang cukup banyak gitu, karena kan memang mengharuskan luar kota gitu. Idealnya sih memang nggak LDM ya idealnya, tapi kalau misalnya memang situasinya sangat tidak memungkinkan dan harus LDM, maka ya kita maksimalkan apa yang kita bisa. Nah, yang pertama, yang jelas bantu untuk menjaga kewarasan istri. Karena kan mau nggak mau istri ini satu-satunya yang diharapkan untuk dalam mengasuh anak kita gitu ya. Jadi kita sebagai suami bantu untuk ya pastikan istri itu sehat secara mental gitu ya, sehat secara emosional, dan dia tidak terbebani banyak hal gitu ya, dan juga kita jangan membebani dia dengan banyak hal juga gitu. Jadi kalau misalnya memang kita mampu, kita ada rezeki, ya bantu dengan hire ARTK atau misalnya kasih voucher GoFood gitu kan, buat makan nggak perlu masak tiap saat, atau misalnya bajunya cukup di laundry aja, atau kita beliin mesin cuci yang sekaligus pengering ya, pokoknya ngebantu istri supaya pekerjaannya lebih mudah, dan akhirnya dia juga jadi lebih sabar gitu dalam mengasuh anak gitu. Yang pertama itu berarti yang menjaga kualitas pernikahan gitu ya, meskipun LDM. Kemudian juga terkait interaksi dengan anak, ya maksimalkan apa yang bisa gitu. Mungkin harus disempatkan gitu ya setiap hari, misalnya Kak bangun pagi Kak, minimal kayak bangun pagi sama sebelum tidur gitu, ngobrol, nelfon, hari ini mau ngapain gitu ya, bangun pagi, terus ya udah cerita apa aja Kak, atau misalnya ayahnya bikin jokes gitu ya, ngelawak kayak, atau misalnya bacain buku dari jarak jauh gitu ya, pokoknya dimaksimalkan. Kemudian kalau bisa lagi istirahat siang juga di telepon anaknya, nanyain udah makan belum, misalnya tadi main sama siapa aja gitu ya, pokoknya nanya-nanya sama anak lah. Dan kemudian juga sebelum tidur gitu, tanya tentang hari ini, kemudian juga ya pokoknya maksimalkan apa yang memang mungkin dilakukan sih gitu. Itu bisa paling. Pokoknya gimana caranya supaya ada nih waktu, walaupun berjauhan tapi menyediakan waktu untuk pasangan dan anak ya kayak intinya itu ya. Betul. Dengan pasangan yang lebih penting lagi itu ya, karena itu tadi kan jadinya pasangan kita nih yang satu-satunya mengasuh anak secara langsung. Oke, untuk bunda-bunda yang lain apakah ada yang bertanya lagi? Ada Bunda Sinta, Bunda Rahmi, Bunda Irma, Bunda Rizka, Bunda Yulian, tadi Bunda Zakia udah bertanya, terus ada Bunda Vivi. Mumpung Kak E-nya di sini, mau curhat. Masih ada waktu nih. Mumpung kita juga masih ada waktu. Apalagi ada suami di sebelah, jadi ini nggak mau takut bertanya. Nggak apa-apa loh. Paling yang paling mau di-highlight lagi tentang masalah itu ya, komunikasi. Oke. Nih ada pertanyaan nih dari Vivi. Oh iya, dari Bunda Vivi. Apakah orang tua harus benar-benar kompak dalam segala hal dalam mendidik anak? Gimana, Kak? Oke. Sebaiknya sih iya gitu ya. Sebaiknya iya, karena kan kita juga ingin membangun konsistensi pada anak gitu. Nah, oke, karena kan kita mau membangun bangun kepribadian anak, bangun kebiasaan anak gitu ya. Memang sebaiknya sih iya, sebaiknya kompak. Tapi
ketika saya ini lagi ya, baca-baca lagi, it's okay sebenarnya kalau misalnya kita ada perbedaan gitu ya, tapi kita perlu menampilkannya secara positif. Maksudnya ketika kita gitu dengan pasangan itu punya perbedaan pendapat, perbedaan pemikiran, ya nggak apa-apa, tapi sampaikan, diskusikannya secara positif, karena itu juga bisa jadi pembelajaran juga bagi anak bahwa oh nggak apa-apa loh kalau misalnya ada perbedaan, tapi ayah dan bunda atau papa dan mama bisa menunjukkan bahwa ketika ada perbedaan, gimana sih cara yang baik untuk mencari satu solusinya gitu. Begitu sih. Jadi memang baiknya satu suara. Tapi pun kalau misalnya ada perbedaan, ya diselesaikan dengan baik-baik karena itu bisa jadi pembelajaran bagi anak. Itu sih. Oke. Gimana Vi? Apakah ada pertanyaan lagi atau kurang jelas? Atau mungkin mau ngasih contoh? Nah, ternyata tadi Kak, Bunda Irma ini tuh pejuang LDM ternyata. Jadi pertanyaan Gitsya mewakili dari Bunda Irma itu. Semangat pejuang LDM. Iya. Tuh, ya mau nggak mau ya. Memang rezekinya begitu gitu ya, rezekinya di luar kota. Ya harus LDM. Ya insya Allah sih diniatkan karena Allah jadi ibadah lah ya, dan sama-sama gitu ya, kita dan pasangan sama-sama mau belajar, berusaha untuk memberikan yang terbaik, kayak ya insya Allah akan baik juga gitu untuk anak. Oke, ada lagi Kak yang mau bertanya? Kalau nggak ada, apa dicukupkan saja? Mana nih? Tunggu 1 menit lagi. Kak, Gitsya boleh nanya satu lagi nggak? Nanya satu lagi ya. Iya, boleh. Tadi kan ada salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan ayah itu ada apa ya, pola asuh dan kepribadian dari orang tua atau si ayahnya itu. Nah, misalnya kita punya pasangan yang orang tuanya itu atau si ayahnya itu dia tuh temperamental banget. Nah, apakah itu nanti akan ada pengaruhnya ke si pasangan kita ini kah? Apakah dia juga akan temperamental ke anaknya seperti apa yang dilakukan oleh ayahnya atau gimana, Kak? Oke. Yang jelas pasti ada pengaruhnya gitu ya, karena dia yang mendapatkan efek langsung temperamental itu dari si ayahnya. Tapi apakah itu berarti suami kita pasti akan temperamen juga? Ya enggak, belum tentu gitu. Selama kuncinya adalah suami kita menyadari bahwa itu salah gitu ya, suami kita menyadari bahwa temperamen itu salah, dan suami kita juga mau belajar untuk lebih baik gitu, belajar untuk tidak untuk menjaga emosinya gitu. Yang penting itu sih. Dan kalau misalnya buat Gitsya gitu ya untuk seleksi jodoh, ya bisa kita lihat sebenarnya gitu kan sebelum menikah gitu, dia tuh kalau misalnya sama teman-temannya gitu ya, kalau ada konflik kayak gimana nih memecahkan masalahnya, atau misalnya sama kita gitu kalau ada perbedaan pendapat, apakah dia cenderung marah-marah gitu, maksa gitu. Nah biasanya sih kalau dia begitu, maka kemungkinan besar setelah menikah juga akan begitu. Jadi perlu observasi juga gitu ya sebelum menikah. Ya, harus observasi mendalam. Atau tanya teman-teman dekatnya kalau misalnya kita memang nggak kenal gitu ya, belum kenal. Oke. Ada lagi kah bunda-bunda yang bertanya atau kita cukupkan? Gimana Kak Ai? Oke, cukupkan aja kali ya. Ya, dicukupkan aja. Tapi sebelum tutup, aku mewakili Rumah Bambini. Aku juga sih mau nanya juga nih untuk parenting selanjutnya kali ya. Oke.
Boleh dibuka lagi menti.com-nya, terus masukkan kode 25437114. Oke, sudah. Udah kelihatan belum menti.com-nya? Oke, nah boleh dong di-share apa nih yang didapatkan dari seminar parenting kali ini. Jangan-jangan nggak dapet apa-apa. Oh iya, ada izin off bulan, oke boleh. Bisa juga boleh tulis biar rame. Boleh diklik gitu ya, kalau yang belum tahu diklik aja menti.com yang ada di kolom chat, kemudian masukkan kode ya ini 25437114. Sudah deh masuk ya. Hal yang didapat, ilmu baru tentang peran ayah dalam perkembangan anak dan sharing pengalaman dengan bunda-bunda yang lain. Oke. Jadi tahu faktor-faktor yang menyebabkan bagaimana pola pengasuhan ayah saat ini. Jadi ternyata nggak sesederhana itu ya. Jadi kalau misalnya suami kita, pasangan kita cuek tuh ternyata nggak sesederhana faktor pribadinya doang, tapi ada banyak faktor gitu ya, banyak hal. Kemudian tentang hubungan komunikasi suami istri, lalu pendekatan dengan suami, ilmu baru tentang peran ayah. Oke, ada lagi kah yang sangat bermanfaat, dapat pandangan baru tentang pasangan dan peran ayah dalam parenting, bekal ilmu untuk pasangan. Oh ini oke, next ya. Nah, ide topik parenting selanjutnya nih, pengen ngebahas apa? Boleh dituliskan. Tantrum, masalah belajar anak, masalah emosi ibu, stres, masalah kesiapan sekolah. Emosi ibu, positif disiplin, terapi anak trauma. Oke. Lagi emosi anak. Emosi ibu ada lagi sibling rivalry, emosi anak. Ada lagi? Sudahkah? Dicatat ya gitu. Ini menghadapi anak tantrum. Bagaimana bisa menjadi ibu yang sabar dalam membersamai dan menemani belajar. Jadi lebih ke pengelolaan emosi ibu juga ya itu ya terkaitnya.
Oke. Nah, jika rumah Bambini mengadakan parenting offline, apakah bunda-bunda sekalian tertarik untuk ikut? Oke, pada mau nih, Git? Ya, insya Allah nanti ya dicoba diatur. Karena ini juga kitanya sih masih agak bingung gitu ya, karena kemarin kan pandemi biasanya online dan sekarang sudah selesai pandemi, nggak tahu nih apakah memang masih semangat untuk ikut parenting, dan kalau masih semangat apakah maunya tetap online atau offline mau gitu. Nah, ini karena pada mau, jadi nanti kita coba atur lah ya. Oke, sekian. Terima kasih banyak. Kembalikan ke Gitsya. Oke, makasih Kak Ai untuk ilmunya, untuk penjelasannya tentang peran ayah di dalam keluarga parenting ini ya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk bunda-bunda semua. Terima kasih banyak yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dan mengikuti seminar online parenting ini, dan mudah-mudahan di lain waktu kita bisa mengadakan seminar-seminar lainnya yang juga bermanfaat untuk ayah bunda semuanya. Mungkin next time bisa offline kali ya. Kita lihat situasi dulu. Kalau bisa sebelum kita tutup nih, boleh nggak untuk bunda-bunda semuanya, kita foto bareng dulu. Jadi mohon izin untuk hidupkan kameranya, biar kita foto bareng dulu. Gimana? Oh, ada yang belum bisa on cam. Yang bisa aja. Ada yang bisa nggak? Kita di mana? Di supermarket. Ada bunda lainnya yang bisa on cam? Rahmi gimana? Vivi? Oke, Irma bisa. Bunda Rizka, apakah bisa? Vivi, bisa, Ki? Lagi ngambil ini jilbab. Belum bisa on cam. Oke, nggak apa-apa. Yang ada aja kali ya, Gitsya? Iya. Boleh. Gitsya bisa bantu? Oke. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi kali ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bunda Terima Sinta. kasih banyak. Semoga bermanfaat. Boleh ditutup, Kit? Iya. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Sekali lagi ya Bunda-Bunda. Langsung aja Gitsya tutup seminar kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, dan untuk bunda-bunda yang ingin bertanya atau mau info tentang Rumah Bambini lebih lanjut, boleh dicek IG Rumah Bambini ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.